Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Istriku, anak-anakku, semuanya yang aku cintai ya karena Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Ya, hari ini kita sangat berbahagia ya. Papa sangat berbahagia. Papa sangat bersyukur kepada Allah. Masya Allah ya. Kita ini pertama kali ini kumpul lengkap ya, artinya sudah ada anggota baru ya. Ada Nasrin, Masya Allah ya. Alhamdulillah ya. Kita sangat bersyukur ya Nasrin ya, salah ya, artinya menjadi anggota keluarga kita ya, Masya Allah. Kita sangat bersyukur kepada Allah. Dan juga Masya Allah ini ada jagoan baru kita Khamzat, Masya Allah, Khamzat Ali, Masya Allah itu. Jadi itu penting dalam kehidupan kita, harus bersyukur ya, karena nikmat itu tidaklah nikmat itu dicabut oleh Allah. Salah satu sebabnya karena kita tidak mensyukuri nikmat tersebut. Cara mensyukuri nikmat itu gimana? Cara mensyukuri nikmat gimana? Bentuk syukur nikmat seperti apa? Ibnu Qayyim mengatakan bentuk mensyukuri nikmat itu pertama kita mensyukuri dalam hati kita. Emang Masya Allah ya. Kita mensyukuri dalam hati kita, betul-betul mensyukuri nikmat Allah. Kemudian yang kedua kita ucapkan, memang kita mengucapkan Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah ya. Kita ucapkan, kemudian dalam bentuk tindakan. Tindakan artinya kita makin taat kepada Allah ya, makin dekat kepada Allah, makin banyak ibadahnya kepada Allah, dan gunakan nikmat-nikmat itu untuk makin berbakti kepada Allah. Seorang yang mempunyai anak misalkan, itu menjadi ladang amal untuk dididik menjadi anak yang soleh ya. Seorang yang tadinya tidak mempunyai istri atau tidak mempunyai suami, maka jadikan suaminya, istrinya sebagai jalan untuk masuk ke dalam surga yang tertinggi. Tidak hanya masuk surga yang tertinggi dan tidak tersentuh oleh api neraka sedikit pun. Itu seperti itu. Kita harus punya keinginan seperti itu, dan untuk seluruh keluarga. Jadi saya akan pertama mengingatkan, sungguh kita bersyukur kepada Allah. Saya sangat bersyukur kepada Allah. Dan kita ya 1 tahun yang lalu dengan sekarang sudah sangat berbeda ya. Dulu kalau kumpul ini, dulu Mama mengklaim dirinya paling cantik. Enggak, sekarang Nasrin paling cantik. Gimana? Ya nggak ada orang lainnya ya paling cantik gimana? Ya sekarang ya. Jadi seperti itu ya. Jadi apa namanya, Masya Allah, nikmat yang sangat besar dari Allah ya. Nah kita harus mensyukuri. Kemudian yang kedua, saya ingin menekankan dengan pertambahannya anggota baru ya. Kita dulu saling menginginkan, saya hanya bertiga ke anak-anak, Rozan, Ibrahim, Hanif. Sekarang udah bertambah Nasrin, bertambah Khamzat. Di dalam masalah silaturahim, janganlah kemudian satu persatu menikah, silaturahim itu menjadi renggang. Bisa, karena kemudian fokus kepada keluarganya masing-masing, gak memperhatikan bahwa silaturahim itu harus tetap dijaga.
tetapi juga harus lebih lebih saling berhati-hati, lebih saling menghormati, ya kan ya. Lebih karena kemudian ada tambahan, ya kan, ada tambahan dari pihak seperti sekarang ada ada Nasrin, ya, yang tentu saja namanya ipar bukan berarti mahram seperti itu, tetapi tetap aja adalah bagian karena bagian dari keluarga besar besar kita yang kita harus saling perhatikan, saling artinya saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, ya. Yang namanya keponakan itu Hamzah, coba sesama laki-laki. Kalau misalkan apa namanya tanggung jawab itu kan, ya, tanggung jawab seorang anak kan, kalau contoh dulu misalkan ada seorang bapak yang meninggal gitu, ya kan, tanggung jawab anak itu ke siapa? Bukan ke istri dalam nafkah. Dalam Islam ke siapa? Ke paman. Ini tanggung jawabnya ke situ. Ya, jadi khamsat itu termasuk bagian. Jadi laki-laki tahu ya begitu, itu seperti itu. Jadi itu menunjukkan ada ikatan, ada tanggung jawab yang luas seperti itu, dan silaturahmi itu bagian yang sangat penting dalam keluarga. Saya perlu mengingatkan, silaturahim itu harus saling karena Allah, ya, untuk sebagai jalan memang yang itu menjadi pintu. Apa disebutkan dalam satu hadis, tidak ada ibadah yang paling cepat balasannya, tidak cuma di akhirat yang paling cepat, tapi juga terbalas di dunia, melainkan silaturahim. Ya, efeknya ke dalam urusan dunia itu juga paling dekat, ya. Makanya anak itu yang namanya berbakti kepada orang tua menjadi perkara yang sangat penting untuk kebaikan. Ya, kemudian di sini juga dalam menjaga silaturahim setelah orang tua, paling dekat adalah kakak beradik, kemudian ke keponakan dan lain-lain. Ini harus terus dijaga. Kita sepakat untuk dari dulu, ya, kalian bertiga, yang kalian anak-anak itu juga terus saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, saling memperhatikan, saling mendoakan, saling sayang menyayangi. Ya, itu terus supaya kita memang selalu supaya semuanya menjadi muslim, ya, yang memang pemimpin. Bahkan Allahumma hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, selalu doa ini, mendoakan kalian yang udah nikah, apalagi apa? Doanya doakan, saling mendoakan pasangan. Karena untuk mendidik anak yang menjadi baik tidak akan mungkin kalau keduanya merupakan pasangan yang memang saling bertakwa kepada Allah, ya. Jadi harus sangat penting dalam menjaga, maka saling mendoakan pasangannya, baru kemudian mendoakan anak-anak menjadi yang qurrata a'yun. Qurrata a'yun artinya yang menyenangkan. Menyenangkan kenapa? Karena soleh, karena bertakwa, maka sangat menyenangkan dilihat. Kemudian menjadi pemimpin, menjadi orang-orang yang bertakwa, ya. Jadi yang Papa doakan sungguh adalah Papa punya anak-anak, punya cucu yang kuat. Papa udah mulai tua nih, sudah 60 tahun atau 62 tahun kalau tahun Hijriah. Ya, udah tua. Maka kita nggak tahu Papa umurnya sampai kapan, apa nggak tahu. Papa ingin apa? Papa ingin meninggalkan generasi anak-anak, cucu yang kuat, ya, kuat dalam hal apa? Terutama dalam keimanannya, dalam ketakwaannya. Jadi laki-laki itu yang jantan. Jangan laki-laki yang zaman sekarang malah lenggak-lenggok nggak karuan, ya, lekong. Ya, jadilah laki-laki yang jantan, ya. Jadilah laki-laki yang jantan. Jantan itu nomor satu adalah ketakwaan, kekuatan, keimanan. Coba zaman dulu laki-laki pejuang para sahabat itu dalam peperangan, dalam segala macam. Terus ini yang sekarang
melemah nih zaman sekarang laki-lakinya, kena pengaruh lenggak-lenggok segala macam. Jadilah laki-laki yang kuat, jantan itu dalam keimanannya, keberaniannya, ya, semangatnya. Maka kalau kita berdoa kan berlindung dari apa? Dari kemalasan, dari pengecut, dari penakut, dari sikap bakhil dan lain-lain seperti itu, ya. Maka menjadi laki-laki seperti itu yang kuat, seperti kalian mendoakan. Coba Rozan sama memberi anaknya sama memberi nama Rozan hampir mirip, namanya dengan harapan apa, ya, Hamzat Ali, dari nama Hamzah yang diharapkan seorang yang artinya gabungan tentang sikap seorang yang bertakwa, kuat, kokoh, tapi juga lembut dan penuh kasih sayang. Itu laki-laki gitu. Di satu sisi, ya, itu menjadi laki-laki yang kuat, yang tangguh, yang kokoh. Kalian akan tahu, Rozan sudah merasakan jadi bapak. Perjuangan dalam mencari nafkah, perjuangan dalam menjaga keluarga dan lain-lain itu, Masya Allah, ya kan? Perjuangannya kan, nah itu semuanya seperti itu di dalam kehidupan. Tapi itu adalah seperti jihad. Semuanya dilakukan ketika pahalanya yang diperoleh Rozan sebelum nikah sama setelah nikah bedanya jauh banget. Ada namanya ngurus istri dapat pahala, ngobrol yang cuma guyon-guyon sama istri pahalanya besar, ya kan? Ya kan? Jangan sampai ada orang gini, soalnya saya nggak mau kalau sama suami cuma acaranya ngobrol yang anfaidah, maunya bicara agama, bicara dalil, bicara hadis. Ada yang, lo nggak gitu. Anfaidah kalau suami istri itu berpahala besar. Ya, anfaidah istilahnya ngalor ngidul ngomong itu tadi ini, ya, bukan itu kan. Jadi itu ladang amal ya yang sangat besar, ya kan. Jadi kalau sekarang setelah Rozan nikah sama sebelum nikah dalam jumlah pahala beda banget, ya. Makanya nih kita sekarang nih Ibrahim sama Hanif dalam posisi yang, ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat selesai kuliah, mendapatkan pekerjaan, ya, kalau kepinginnya bekerja, terus kemudian segera nikah, mendapatkan istri yang solehah. Itu rezeki yang terbaik, ya, yang sangat terbaik di dunia itu adalah jika mendapatkan istri yang solehah. Nggak ada yang melebihi itu dalam masalah dunia itu, seperti yang penolong yang terbaik dalam masalah harta, dalam masalah semuanya. Jadi itu maka masalah kita bersyukur betul. Maka sungguh kalau orang diberi kenikmatan tambahan kok ketaatannya kepada Allah tidak bertambah, bahaya. Apa aku menyadari aku diberi kenikmatan oleh Allah, sekarang udah punya menantu, sudah punya cucu, ya kan. Terus Masya Allah anak-anakku juga artinya sudah makin baik, makin temoto, makin mapan. Kita sekarang alhamdulillah juga Mbah Putri sudah sembuh dari sakit segala macam. Banyak sekali kenikmatan kalau tidak bertambah ketaatannya kepada Allah, ya. Itu menjadi Bapak ingin usia tua, ya, mudah-mudahan Allah doakan Papa Mama itu diberikan kesehatan. Yang penting kesehatan dalam rangka supaya bisa beribadah lebih baik, terus terjaga sampai tua, bisa beribadah dengan baik, mengisi waktu-waktunya terus dengan kebaikan, ya. Sebentar lagi nggak tahu kalau masih hidup pensiun 5 tahun lagi, kepinginnya ya diisi dengan penuh dengan bidang dakwah dan lain-lain, ya. Saya juga bisa membantu kalian lah dalam segala hal, segala macam. Bapak ingin punya anak-anak yang generasi yang kuat, semuanya kuat, keimanannya kuat, di dalam juga masalah kemampuan harta dan lain-lain, karena butuh harta kan. Kemarin Rozan udah kursus 1 hari penuh, Ustadz Khalid Basalamah, ya kan. Ada manfaat kan, harta diperlukan sebagai seorang muslim, ya kan, seperti itu, ya. Itu aja yang ingin Bapak nasihatkan, Bapak ingin sampaikan kepada kalian, ya. Ini Bapak sengaja kumpul hari ini, Masya Allah. Bapak senang sekali. Bapak doakan yang terbaik, ya, buat kalian semuanya. Nggak usah panjang-panjang.
Itu aja. Ini lama-lama juga namanya Hamzat suara, walaupun suara mbahnya udah hafal itu sama jidinya. Tiap seminggu sekali dengerin siapa. Ya, itu aja. Ada pertanyaan, ada tambahan, komentar? Gak ada ya. Itu aja ya, Masya Allah ya. Baik, kita tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.